warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Mahdwi dengan NIM 06012044. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang anti korupsi, bentuk-bentuk dari korupsi, karakter anti korupsi, dan dampak negatif dari korupsi, dan solusi generasi muda untuk memberantas korupsi. Nah, kita langsung saja ke pembahasan. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya secara tidak sah. Dari yang kita ketahui, biasanya korupsi itu hanya dilakukan oleh pejabat tinggi dan pembisnis. Tanpa kita sadari, diri kita sendiri pernah melakukan yang namanya korupsi. Karena korupsi bukan hanya tentang uang, tapi bisa berupa waktu dan lain sebagainya. Biasanya korupsi itu dilakukan dengan cara suap menyuap, pemerasan, atau penggelapan jabatan. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari korupsi. Yang pertama ada gratifikasi dan suap. Itu dapat terjadi ketika seseorang pejabat atau individu menerima dan memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan orang lain yang dapat merugikan negara. Gratifikasi biasanya kita kenal dengan budaya salam tempel. Nah, itu biasanya mengandung pesan moral kebaikan dalam tolong menolong. Padahal itu adalah salah satu bentuk dari korupsi. Yang kedua itu ada nepotisme. Itu adalah suatu tindakan memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga atau teman dekat dalam penunjukan atau pemberian jabatan yang biasa kita kenal dengan orang dalam. Yang ketiga, ada penggelapan dana, yaitu mengalihkan uang atau aset publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, biasanya dengan memanfaatkan posisi atau jabatan mereka. Yang keempat, ada pemalsuan dokumen. Ini biasanya dilakukan dengan mengedit atau membuat dokumen palsu untuk mendukung tindakan korupsi, seperti menggabungkan biaya atau mengalihkan dana perusahaan. Yang terakhir yaitu yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan. Ini berupa memanfaatkan posisi atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, terutama dengan merugikan kepentingan masyarakat atau organisasi yang dipimpin oleh pejabat tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu karakter anti korupsi. Untuk mencegah terjadinya korupsi dalam diri kita sendiri, ada beberapa perlakuan-perlakuan kecil yang dapat kita tanamkan dalam diri kita sendiri untuk mencegah korupsi tersebut, yaitu dengan cara sikap disiplin, tanggung jawab, berani menyuarakan sesuatu, bersikap mandiri, dan yang terakhir kita harus bersikap jujur. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari korupsi. Yang pertama ada kerugian ekonomi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengalihkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk penggunaan dan layanan masyarakat, malah masuk ke dalam kantong pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya, dampak negatif dari korupsi yaitu merusak sistem kepercayaan. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintahan, sistem hukum, dan keadilan. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Yang ketiga yaitu pemborosan sumber daya. Korupsi mengarah pada pemborosan sumber daya karena proyek-proyek pemerintah mungkin menjadi lebih mahal atau kurang efisien karena adanya suap atau penggelapan dana. Dampak negatif dari korupsi juga menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi bisa memperburuk pelanggaran hak asasi manusia dengan menyebabkan ketidakadilan dalam sistem pengadilan atau menutup akses ke layanan dasar dan memperkuat siklus kemiskinan. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu solusi generasi muda dalam memberantas korupsi. Ada beberapa cara. Yang pertama dengan pembenahan diri dan lingkungan. Kita sebagai generasi muda harus membenahi diri sendiri dan lingkungan untuk tidak terlibat dalam perbuatan korupsi dengan cara mengedukasi diri sendiri tentang nilai-nilai anti korupsi. Cara kedua yang dapat dilakukan oleh generasi muda adalah memberikan pendidikan sedini mungkin, karena ini sangat penting untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi.
Model-model pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu dengan ekstrakurikuler dan pembudayaan nilai-nilai dalam aktivitas siswa. Ini dapat membantu menciptakan generasi yang sadar dan memahami betapa bahayanya korupsi. Cara ketiga yaitu partisipasi aktif. Kita sebagai generasi muda harus ikut berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Salah satu cara adalah melaksanakan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat secara umum, sehingga masyarakat dapat memahami bahaya korupsi dan mengawasi setiap tindakan korupsi yang terjadi. Cara terakhir yang dapat dilakukan yaitu dengan cara investigasi dan penindakan. Sebelum melakukan hal tersebut, kita harus mengetahui beberapa prinsip. Salah satu di antaranya yaitu memahami penyebab terjadinya korupsi. Dengan begitu, ini dapat membantu mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila terdapat kesalahan dan pengucapan saya dalam pembuatan video ini, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.